Nah, di situ sangat beda tuh sama di Indonesia. Saya sebagai seorang sosial media konten ya, oh iya mas, nanti kita ada produk, sekalian foto ya. Nanti fotonya sekalian bikin video-video deh. Habis bikin video, nanti tolong bikinin postingan ya mas. Nanti jangan lupa bikin captionnya mas. Kalau udah tolong bikinin shortnya juga mas. Nah itu segala macam aja, palu gada aja semuanya gitu ya. Kalau dari komunitas sendiri, penghasilannya ya rata-rata minimal ribuan dolar lah, pengalaman-pengalaman dari teman-teman. Karena tadi tuh, misalnya sehari 2 hari itu bisa langsung ngambil berapa kerjaan sekaligus gitu ya. Tapi jujur kalau misalnya ditanya penghasilan yang paling besar itu apa sih? Penghasilan untuk membeli waktu saya rasa. Karena nggak bisa diulang kembali waktu ya. Apalagi di Jakarta ya, itu ngaruh banget ya. Itu udah habis duluan tuh di jalan waktunya. Kadang-kadang tuh berangkat berapa jam, pulang berapa jam. Pulang juga udah capek, nggak punya waktu sama keluarga. Bayangin kalau misalnya UMKM kecil, dia harus belajar Photoshop dulu gitu buat promosiin produk dia. Enggak dong, sekarang bisa nggak pakai AI? Bisa. Nah itu yang saya coba tolerkan. Saya coba ngajarin ke semua orang yang nggak punya basic design, nggak punya basic teknologi, dan mau berpikir kreatif harusnya bisa. Pakai yang ada aja, pakai handphone pun bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan. Biasanya dipanggilnya Pak Eki atau Mas Rizky. Saya adalah founder dari Creative Lab AI, di mana Creative Lab AI adalah sebuah ekosistem ya sebutnya. Jadi di sana itu komunitas di mana tempat kita saling sharing, bukan cuma tentang kerjaan aja, tapi tentang update, knowledge, atau relasi. Jelas kita sama-sama tumbuh di sana. Kalau misalnya ada yang nanya ke istri saya, Mas Rizky itu kerjanya apa gitu ya. Nah biasanya istri saya sebutnya Mas Rizky guru, karena itu kayaknya yang lebih mudah untuk dicerna sama orang-orang. Biasanya itu sebenarnya ngajar di SMK, jurusan DKV. Iya, jadi awalnya sih dari situ ya, dari situ mulai bergerak. Kenapa sih kita jadi dopamin lah, ketagihan sama ngajar. Awalnya itu sempat kerja di kampus, itu masuk ke inkubator. Kalau inkubator itu sendiri, jadi mahasiswa yang sebelum lulus itu biasanya diajak ke inkubator itu untuk nyobain, ngerasain langsung experience gimana sih kalau misalnya ngerjain real project. Itu biasanya ngerjainnya masih internal kampus. Tapi saya lihat potensi di sana, saya lihat kan dosen-dosen rata-rata kerjanya di BUMN, di perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Saya coba tawarin ke mereka, Pak, kalau misalnya ada pitching atau something, boleh nggak inkubator kita masuk ke sana? Nah ketika masuk ke sana ternyata mereka welcome banget, karena harganya harga mahasiswa, tapi kualitasnya kisinya itu tetap dijaga sama dosen-dosen dan sama praktisi di sana. Nah akhirnya dari situ mulai berkembang terus. Yang tadinya ngerjain internal doang, ternyata bisa berkembang terus sampai ngerjain kerjaan-kerjaan luar juga. Nah dari situ terus mulai diajak sama si ketua sekolahnya itu. Dia bilang, saya punya kenalan nih, kamu mau coba nggak kalau misalnya ngajar? Tadinya kan kalau di inkubator itu ya kayak ngobrol aja ya. Jadi abang lah, abang buat mahasiswa gitu. Kita saling sharing. Nah pas ngajar, itu saya baru belajar tuh. Belajar bikin materi, belajar pedagoginya gitu ya. Belajar gimana nih ngadepin anak-anak ini gitu ya, ujian dan segala macam. Nah ternyata ketika saya lebih banyak belajar di sana, saya jadi ketagihan banget. Kenapa? Karena pertanyaan-pertanyaan kritis dari anak-anak itu yang bikin saya jadi nggak berhenti untuk belajar. Nggak berhenti untuk cari tahu lagi, ilmu lagi gitu ya. Jadi bukan yang cuma berhenti dan puas dalam satu bidang itu aja. Kadang-kadang anak-anak, Pak udah pernah nyobain ini belum Pak? Pak udah pernah pakai ini belum Pak? Akhirnya jadi ngulik tuh di situ. Saya ngerasa bahwa ya belajar itu nggak menutup di usia berapapun. Kita di mana aja, kapan aja, bahkan sama siapa aja. Nggak lihat dia, kamu murid SMA doang atau kamu siapa doang. Kita bisa dengerin input dari dia dan ternyata kalau kita olah banyak juga kemanfaat yang kita bisa dapat dari sana. Ini nggak tahu ya, mungkin ada gen juga. Jadi sebenarnya bapak itu dulu di Lampung itu punya kursus komputer sebutannya. Ada beberapa sampai cabang udah cukup besar juga. Seingat saya dari lahir sampai kelas 6 SD itu ya tercukupi lah. Salah satu privilege gitu ya. Tapi ya namanya kehidupan, roda pasti berputar lah ya. Bapak itu sempat kena kerampokan dan something gitu banyak. Terus banyak gejolak dalam usahanya, akhirnya jadi turun lagi. Bahkan turunnya itu ke dasar banget. Jadi yang tadinya semuanya tersedia tuh dari lahir sampai kelas 6 itu masih sekolahnya juga sekolah bagus. Waktu masuk SMP langsung gitu, langsung berubah semuanya. Nah dari situ saya jadi digemblengnya mungkin di situ ya. Jadi tahu oh kehidupannya tuh gini ya. Oh semuanya itu nggak langsung tersedia ternyata ya. Saya tuh seneng banget baca komik dulu. Nah untuk saya beli komik dulu kan tinggal minta aja. Sekarang akhirnya saya harus nabung
Dan ketika saya nabung itu naik kendaraan umum itu harus 2 kali. Nah biar saya bisa nabung, saya harus hemat 1 kali kendaraan umum ini dengan jalan kaki. Saya sengaja jalan kaki dulu agak jauh nggak apa-apa biar bisa nabung. Ya dari situ saya belajar sih bahwa semuanya itu nggak tiba-tiba langsung terjadi. Semuanya itu nggak langsung ada aja. Semuanya ada prosesnya. Semuanya ada jalannya. Mungkin roda hidup itu kali yang membentuk saya sekarang. Sebenarnya saya lahirnya di Jakarta. Kalau lahir sih di Jakarta. Terus ibu itu kan PNS. Ibu itu perumnas dulu. Nah ditugaskan ke Lampung. Ya udah deh, sekarang kan usaha bapak juga udah selesai yang di Lampung, pindah ke Jakarta lagi. Udah jalan lagi di situ. Alhamdulillah mungkin ya itu ya saya bilang roda hidup, ternyata bapak udah bisa jalanin usaha lagi. Dan alhamdulillahnya pas saya selesai SMA itu saya dikasih kesempatan buat kuliah. Jadi bapak udah bisa mulai kuliahin saya lagi. Walaupun ya setelah saya kuliah itu nggak lama bapak udah dipanggil duluan. Dan akhirnya tulang punggungnya mau nggak mau harus langsung turun ke saya. Tapi alhamdulillah karena memang kebentuk tadi sempet ada kayak roller coaster gitu ya harus mau nggak mau harus siap sih, langsung siap. Jadi ya namanya kan kalau mahasiswa desain atau mahasiswa art gitu ya, seni, biasanya memang semester-semester awal suka langsung diajakin tuh sama senior-senior, diajakin kerja. Mau kerja nggak Ki? Mau kerja nggak? Wah, senang-senang aja gitu ya. Alhamdulillah karena senior juga pada lihat kayaknya punya potensi nih anak, jadi mulai diajakin dan akhirnya dikenal-kenalin ke klien. Dari situ sebenarnya udah lumayan sering tuh ngambil kerjaan freelance dari klien-klien yang kenal-kenalan senior tadi. Dan dari situ jadi mulai terbiasa tuh ngerjain kerjaan-kerjaan. Waktu saya itu saya bagi-bagi tuh. Saya itu sengaja ngajar biasanya ngambilnya dari pagi banget. 6.45 itu udah ngajar tuh sampai jam 9. Habis itu baru ke kantor. Selesai dari kantor baru langsung ngerjain kerjaan freelance. Tapi ya gitulah, namanya manusia pasti ada batasnya ternyata. Saya baru sadar bahwa ternyata nggak harus semuanya itu saya kerjain. Saya baru ingat waktu balik lagi tadi ke inkubator, ya saya bisa kok. Saya bisa jadi leadnya aja. Saya bisa bagi kerjaan ini ke rekanan yang lainnya gitu. Nggak harus saya yang benar-benar kerjain semuanya. Makanya dari situ setelah mulai tahu, akhirnya ya udah kita kumpulin teman-teman lagi, gabung-gabung lagi sama teman-teman, nih kita kerjain bareng-bareng. Tapi emang puncaknya pandemi sih. Pandemi kemarin itu kayaknya semuanya ya banyak banget berdampak. Termasuk saya juga kena layoff. Terus di kantor juga banyak teman-teman kena layoff. Tapi ya bertahan hidupnya dari mana? Bertahan hidupnya dari kerjaan-kerjaan freelance tadi. Masih ngambil-ngambil kerjaan freelance. Ya walaupun masih gali lubang tutup lubang ya kerjaan freelance ya. Tapi saya jadi dikasih tahu sama anak murid saya ini, benar-benar anak murid saya, anak SMK itu dikasih tahu, Pak, kan saya pernah ngambil kerjaan nih dari luar gitu. Kerjaan dari luar itu gimana? Dari luar negeri Pak, jadi kliennya dari luar. Terus nanti saya kerjain, saya tinggal kirim gitu. Nah tapi saya ada kendala nih Pak gitu. Tadinya dia nanya kendala dia minta, ini gimana ya Pak perbaikinnya? Saya mikir, emang bisa ya ngambil kerjaan dari luar gitu ya? Karena ranah saya tadi nasional aja nih. Nah dari situ saya tanya ke dia, emang bisa ngambil dari luar? Bisa Pak lewat si jalur-jalur ini. Ternyata banyak banget platform di luar, ngambil kerjaan dari luar, kita kerjain terus kita bisa dapat fee juga dari sana. Nah akhirnya dari situ saya mikirnya, loh kenapa saya harus di ranah nasional ini aja gitu ya? Kan kita ternyata bisa terbuka seluas itu, ngambil kerjaan-kerjaan klien dari luar pun bisa. Makanya saya coba buka dulu pertama, saya cobain dulu, kerjain dulu gitu ya. Dan ternyata ya mungkin harganya sih di bawah $1.000 gitu ya. Tapi rutin, sering gitu banyak. Dan kerjaannya sebenarnya nggak susah-susah banget. Dan jujur penghargaan orang luar terhadap art atau desain itu lebih dihargain kayak daripada di nasional sendiri ya. Ngomongin kayak tentang revisi, tentang agreement ya, perjanjian dan semuanya, mereka lebih fair aja gitu. Kayak nggak enakannya itu nggak ada gitu. Maksudnya, Mas tambahin bonus ini dong Mas, tambahin bonus itu. Kan kalau biasanya di sini gitu ya. Kalau di sana ya mereka kalau kita kasih bonus mereka akan senang gitu, mereka akan sangat menghargai, tapi bukan suatu kewajiban yang harusnya ada bonus dong Mas kayak gitu ya. Apa aja, tapi dia perlu di feeding, dia perlu dikasih makan dulu, dia perlu dikasih informasi dulu. Akhirnya dari situ saya mulai ngambil kerjaan juga bahwa oh iya kan kita punya ekosistem ya, yang tadinya pada layoff itu kita coba ngambil kerjaan di luar tuh, yang ternyata kerjaannya juga nggak sulit-sulit amat gitu kan. Mungkin dari bayangan kita awalnya kayaknya sama orang bule gimana ya, ribet nggak ya kerjanya gitu ya. Ternyata nggak juga kok, kerjaan ringan-ringan juga. Akhirnya dari situ saya coba, kan punya murid-murid banyak ya, terus udah juga banyak yang lulus, mereka udah punya skill-skillnya. Akhirnya saya coba sebar tuh kerjaan-kerjaannya ke mereka, ke teman-teman yang tadi tuh yang pada kena layoff. Nah terus akhirnya saya coba bangun, daripada ini mencar-mencar semua nih, kenapa nggak kita gabungin aja jadi satu ekosistem bareng-bareng gitu. Nah mulailah di sini terbentuk si Lip AI ini gitu ceritanya Mas. Saya pernah self-diagnosis aja, kayaknya saya juga ada sedikit ADHD juga sih. Karena jujur ruang kerja saya itu, ini komputer saya, layar saya itu 3 sebenarnya. Sebelah sini biasanya saya pakai buat WA atau sambil ngerjain sesuatu.
Yang atas sambil ngeliat tutorial atau podcast, di sini baru kerja. Nah kadang-kadang kan kalau AI itu dia harus generate dulu di gambar dulu. Yang sini sambil nungguin generate-nya, di sini saya sambil ngedit, di sini saya sambil nunggu revisiannya itu lagi. Tapi di bawahnya saya sambil main game juga, main game yang AFK. Makanya awalnya saya sempat susah fokus emang, susah banget fokus kan, ya. Orang adik-adik itu kan susah banget fokus. Tapi untuk sekarang itu malah jadi salah satu kelebihan saya. Saya malah ngerasa terbantu dengan itu semua. Karena istilahnya kan saya bosenan nih. Makanya saya ngambil kerjaan bisa 3-4 lebih. Jadi kalau tas satu udah saya bosen, saya pindah dulu ke 2. Yang kedua bosen ke 3. Ketiga bisa balik lagi satu. Akhirnya 4-4-nya saya kerjain bareng. Akhirnya bisa dikerjain rame-rame juga. Motivasi paling sederhana. Mungkin ada dua fase. Fase awal sebelum saya berkeluarga. Motivasi saya sebelum saya berkeluarga, itu saya ingat pesan bapak saya, kamu itu jadi manusia harus bisa bermanfaat buat orang lain. Tujuan saya tadinya itu untuk sharing, benar-benar sharing, bagi-bagi dulu ya. Ini ada ilmu baru nih, kita coba kulik sama-sama yuk, kita cari sama-sama. Akhirnya dia dapat manfaat, saya juga dapat manfaat, karena nguliknya bareng. Tadinya dunia desain itu kan cukup eksklusif ya, harus belajar dulu, harus punya spek laptop gaming something itu kan. Tapi sekarang dunia udah berubah banget, dunia udah jauh berbeda. Mungkin dulu juga stigmanya Canva itu bukan desain, ada yang sebut gitu kan ya. Sekarang coba semuanya udah pakai apa? CapCut itu bukan buat ngedit video, itu mah cuma buat aplikasi HP doang. Sekarang kantor pun kamu bisa CapCut ya? Karena mereka butuhnya cepet. Kantor-kantor butuhnya cepet. Kantor-kantor bikin postingan pakai Canva langsung aja. Bikin postingan pakai CapCut aja, langsung potong-potong, short langsung jadi. Bahkan ada AI itu luar biasa cepet lagi sekarang. Dan nggak se-eksklusif itu sekarang desain. Jadi menurut saya yang dibutuhkan sama orang desain sekarang bukan lagi skillnya, tapi kreativitasnya, otaknya. Karena semuanya yang sifatnya eksekutor itu mau nggak mau, ya sekarang udah kita bisa lihat lah, semuanya udah dilibas semua sama AI. Mau bikin gambar ini, one click langsung keluar. Bikin video ini, one click langsung keluar. Tapi tetap manusia yang harus punya otaknya, manusia yang harus bisa kontrolnya. Kita nggak tahu nanti masa depan itu akan ada teknologi apa lagi, tapi tetap kayaknya kreativitas itu nggak bisa digantiin. Kalau cuma saya jago gambar, coba balapan sama AI duluan. Cepet-cepetan. Kalau kamu cuma bisa bikin gambar dong, ya udah gambar kamu terus kenapa? Kalau bisa bikin gambar kenapa? Akan sangat berbeda kalau misalnya solusinya sebenarnya ini nih, melalui si gambar ini. Nah AI masih belum bisa ke arah sana, tapi harus diarahin. Jadi yang perlu saya garis bawain di sini kan banyak tuh stigma. AI itu bukan karya mas, AI itu bukan output, AI itu apa itu dia nggak punya jiwa gitu ya. Memang bukan, memang dia bukan karya, dia bukan output. Dia adalah tools yang harusnya ngebantu kita. Jangan terpaku sama saya bisa Adobe Photoshop, saya bisa Premiere, After Effects udah ketelan semua gitu ya. Ya terus kenapa? Kalau ada teknologi baru lagi, kalau ada one click lagi, bahkan masternya sendiri, si Adobe sendiri udah bikin AI juga. Adobe sendiri mulai ketar-ketir sama Canva, karena Canva juga udah pakai AI semua. Bayangin kalau misalnya UMKM kecil, dia harus belajar Photoshop dulu gitu buat promosiin produk dia. Enggak dong, sekarang bisa nggak pakai AI? Bisa. Nah itu yang saya coba tolarkan. Saya coba ngajarin ke semua orang yang nggak punya basic design, nggak punya basic teknologi, dan mau berpikir kreatif harusnya bisa. Pakai yang ada aja, pakai handphone pun bisa. Karena jujur banyak juga anggota komunitas termasuk siswa-siswa saya juga, itu umurnya udah di atas 50 tahun lebih. Bahkan 56 tahun. Yang tadinya dia pensiunan. Mas saya pensiunan nih mas, waktu luang saya banyak. Tapi saya gaptek banget. Jadi saya punya pengalaman, ada satu murid saya, dia itu umur 56 tahun lebih ya. Dia suka banget bikin kata-kata motivasi. Kata-kata dia itu original terus puitis banget. Terus dia bilang, dari kata-kata ini tuh saya pengen imajinasikan menjadi gambar atau video biar nanti orang-orang itu bisa lebih dapat nih mas, gimana ya mas ya gitu. Nah dia punya ide kreatif ya, dia punya base ya, dia punya fondasinya di situ. Saya cuma menguatkan doang, cara bikinnya itu gini loh pak gitu. Emang bisa mas, saya kan nggak bisa nih, saya nggak tahu teknologi, saya nggak tahu desain. Bisa, cobain dulu pak, coba tuangin yang ada di otak bapak, ngobrol sama si AI. Akhirnya karena dia punya base itu, dia punya basic itu, dan ternyata jadi bisa dan sesuai banget sama imajinasi dia. Nah dari situ makanya dia ngerasa, lah ini maksud saya gini mas, saya dari kemarin itu kalau nyari gambar di Google susah. Ya emang jangan cari gambar di Google pak, kan bapak punya otak sendiri, bapak punya sense sendiri. Itu yang bapak mau rasakan, bapak tuangin ke situ, makanya bapak bisa bikin. Pengalaman 2 itu ada ibu rumah tangga bahkan. Umurnya ya sekitar 46 lebih lah. Dia itu tujuan awalnya sebenarnya cuma pengen bikin buku untuk anaknya. Sesederhana itu. Dia paham konsumsi sekarang YouTube dan sekalian lain itu agak susah difilter gitu ya. Saya pengen dong bikin buku buat anak saya sendiri gitu ya. Akhirnya dia coba bikin
buku dengan pengalaman ibu dia. Dia kan biasanya ibu ya, seorang ibu. Dia tahu kebutuhan anaknya itu seperti apa. Akhirnya dia coba rangkum, dia coba bikin, Mas saya punya ide, gimana nih cara tuanginnya. Saya nggak bisa tuh gambar kelinci, imut-imut itu saya nggak bisa. Yang nggak usah ibu yang gambar, biarkan AI yang gambar, biarkan AI yang desain. Akhirnya dia coba bikin, dia tadinya konsumsi buat anaknya. Anaknya seneng banget kan, anaknya suka kelinci gitu ya. Dan itu sangat happy. Dia bahkan bikin cerita, si anaknya itu jadi karakter utama di cerita dia. Bayangkan gimana spesialnya anak itu. Dia ngerasa, Bu ini saya Bu yang petualang di sini Bu gitu ya. Dia bahagia banget. Dari situ ternyata bisa tuh dijual ke luar negeri. Ternyata ada publisher-publisher itu yang kita bisa ambil, platform-platform di luar kayak Amazon KDP dan sebagainya, itu mereka bisa bikin sendiri. Nah, seorang ibu rumah tangga bisa asal tahu caranya. Akhirnya coba dikembangin ke sana, ternyata laku. Terus, Mas saya nggak kepegang. Kan ibu, ini ada teman-teman ibu di komunitas. Banyak, otaknya ibu yang ngerjain mereka. Akhirnya kebangun sendiri. Makanya di situ ekosistem bukan tentang di sini cuma tempat belajar enggak, di sini tempat nyari kerja doang enggak, di sini tempat kita sharing, kita tumbuh sama-sama, bareng-bareng. Jadi yang saya coba ajarkan ke teman-teman semua yang di komunitas itu, gimana cara memanfaatkannya, bagaimana cara mengolahnya setelah hasil generate-nya. Makanya gimana nih, kenapa nggak bisa bikin sesuatu yang lebih bermanfaat untuk promosiin produknya, untuk bikin tadi produk digital anak, dan semuanya. Bahkan itu bisa menghasilkan. Kalau ditanya, AI itu kan sekarang one click bisa gitu ya. Saya juga bete awalnya. Ini apa yang sudah saya pelajarin, apa yang saya jalanin, kok tinggal satu kali klik udah jadi sih gitu ya. Gimana nggak bete gitu kan. Tapi ya saya mikir daripada saya harus musuhan sama dia, kenapa nggak saya jadikan tadi tools? Harusnya malah mempermudah saya. Bahkan ketika saya udah tahu pondasinya dari pengalaman tadi, itu kan jadi lebih kuat dong. Nah, jadi kalau ditanya, AI akan gantikan banyak pekerjaan nggak sih? Banyak. Pasti banyak yang digantikan sama AI. Bayangin, kita kayak punya super team yang bisa, AI tolong bikinin saya gambar untuk ini, jam 2 malam. Coba ngobrol sama timnya jam 2 malam. Kalau nggak dibiarin, centang satu paling. Akan menggantikan nggak? Ya akan menggantikan banget. Terus kita harus ngapain? Ya kita harus siap. Karena teknologi nggak mungkin bisa dibendung. Itu banyak pertanyaan yang muncul juga. Mas, saya itu tinggalnya di kampung dan ini. Saya pernah dapat pelatihan ke daerah Kerawang, tapi di dalam itu daerah gitu ya. Itu sinyal cuma pakai HP. Tadinya kan biasanya saya kalau pelatihan proper ya. Pada pakai laptop, siapin ini segala macam. Ini pas datang ke balai desa pada pakai HP gitu ya. Makanya kenapa saya tadi bilang jangan terpaku sama softwarenya, jangan terpaku sama websitenya. Kita cari yang web base, kita cari yang gratis. Kalau kita tahu cara menggunakannya, kita cara mengolahnya, ya nggak terlalu diambil pusing. Mau jadi apa aja. Jangan salah, banyak juga kok orang-orang yang tinggalnya kayak slow living gitu ya di kampung. Ternyata kerjaannya dari luar gitu ya. Buat saya ngedengar-dengar kisah mereka, ketika mereka cerita bahwa, Mas kemarin ada acara Karang Taruna nih, terus saya coba bikin nih posternya, AI-nya. Bapaknya seneng banget gitu bapaknya gitu. Itu kayak, saya bisa bermanfaat ya buat orang lain. Jadi fase 1 saya yang tadinya sebelum nikah itu, alhamdulillahnya sudah terwujud. Di agama saya kan juga ilmu yang bermanfaat itu yang bisa dibawa mati ya Mas ya. Mudah-mudahan ya ilmu saya yang bermanfaat itu bisa jadi amal jariah saya nantinya. Nah, itu yang fase 1 saya. Ketika saya menikah terus punya anak, itu saya masuk ke fase kedua. Purpose saya, tujuan hidup saya itu buat anak saya. Apapun yang saya lakukan hari ini, saya ngajar sungguh-sungguh, berbagi ke semuanya yang lain. Mudah-mudahan suatu saat nanti ketika anak saya sudah besar, ada guru juga yang mau bimbing dia. Ada guru yang sungguh-sungguh mau ngebantu dia menuju goals-nya. Sesederhana itu sih tujuan saya. Kita akan langsung praktek. Jadi teman-teman semuanya. Bisa nggak sih Mas, kalau misalnya kita ngerjain kerjaan yang profesional, tapi dengan bantuan AI? Jawabannya bisa banget. Dan itu yang saya dan komunitas saya kerjakan sebenarnya. Dari luar itu banyak request pekerjaan-pekerjaan itu nggak cuma satu kerjaan terus kita kerjain selesai gitu ya. Bahkan kita kadang-kadang dimasukkan ke dalam tim. Jadi kita itu harus masuk dan di dalam komunitas mereka gitu ya, di dalam tim. Misalnya kayak ngerjain sebuah games atau iklan atau motion atau something gitu ya. Mereka kan ada butuh kebutuhan-kebutuhannya. Kalau kita ngasihnya cuma generate AI banget, ya sama dia, lah ini mas saya juga bisa bikin, ngapain saya harus nyuruh kamu gitu ya. Nah makanya kenapa kita harus bisa olah. Kayak yang tadi saya ceritain tentang si ibu sama bapak tadi. Ibu itu gambarnya udah nggak kayak gambar AI lagi, tapi kayak gambar ilustrasi. Kenapa? Karena saya ajarkan cara mengolahnya, bukan cara membuat atau mengenerate doang. Karena kalau cuma generate, ya semuanya juga tahu itu AI. Tapi gimana cara mengolahnya nih? Yang gambar yang tadinya AI banget, itu sebenarnya kalau diolah bisa loh. Jadi seolah-olah gambar yang emang kita bikin real langsung. Atau foto, misalnya banyak banget klien saya itu minta untuk bikin virtual model. Yang tadinya
kita harus sewa modelnya dulu, kita harus sewa tempatnya, kita harus alatnya nih, lighting segala macam proper gitu ya. Dan itu nggak sedikit dan waktunya banyak. Sekarang pakai AI itu bisa sebutannya pakai virtual model. Bahkan UMKM kecil-kecil pun yang di luar sana itu udah punya virtual ambassador namanya. Dia pada harus bayar KOL yang tiernya tinggi-tinggi gitu, dan mereka bikin sendiri aja. Atau mereka juga bisa kok. AI sebenarnya bisa diolah sampai seril itu, senyata itu. Makanya kayak fenomena gunung es aja sih. Mereka ngerasa bisa lebih menikmati hidup mereka. Karena ya kerjaan mereka yang ngatur sendiri. Kapan mau kerja, kapan mau istirahat. Tapi kosnya tetap terpenuhi gitu ya. Kan yang susah itu tuh kadang-kadang. Ada orang bilang, oh ngambil kerjaan dari luar negeri kita harus ke sana gitu ya. Ya kalau kita ke sana biayanya juga ngikutin sana dong, pasti dong ya. Walaupun penghasilannya besar, tapi kalau biayanya besar juga kan ya akhirnya sama aja gitu ya. Makanya kenapa sekarang itu banyak banget platform-platform yang bisa bantu kita untuk ngambil kerjaannya dari sana, kita kerjain di sini, pengeluarannya juga sini. Makanya jadi untungnya jadi lebih banyak. Misalnya ada 10 tab, AI itu ada 10 step ya. Bisa 7-8-nya AI. Kenapa 7-8? Duanya ngapain? Duanya kita manusia. Balik lagi tadi saya bilang, AI itu tools. Dua itu, baik dari briefnya, idenya, kreatifnya, atau nanti kisinya tetap manusia. Jadi tetap nggak bisa tuh diserahin kayak AI semua ya, nggak gitu juga. Dia tetap nggak akan ada jiwanya. Jadi tetap manusia, sentuhan manusianya tetap dari situ. Menurut saya pribadi, AI itu 80-nya itu bener-bener teknis. Makanya tadi ya, kalau yang ide awal sama taste tadi, 20% itu saya sisain buat manusianya. Termasuk kayak revisi dan segala macam, bisa minta bantuan sama AI juga. Oh ya, itu bukan mesin search engine ya, bukan kayak Google gitu. Mau cari ini nanti keluar. Tapi dia itu pengolahan data. Jadi dia itu machine learning yang ngolah data, big data yang diolah. Jadi tergantung, trace in, trace out. Kalau kita masukin datanya bagus, hasilnya bagus. Kalau jelek ya jelek. Makanya nanti di ujung tetap harus kita isi lagi. Bener nggak nih? Sesuai nggak nih? Udah cocok belum? Udah cocok belum sama brief klien? Cukup banyak anggota kita karena memang sebenarnya belum terlalu lama ya. Kita baru 1 tahun lebih. Tapi ya tadi saya bilang, karena ini gabungan, macam-macam tuh. Di situ ya ada yang anak SMA, ada yang kuliah, ada yang profesional, bahkan yang sudah berumur juga udah banyak. Karena kita komunitasnya itu mereka akhirnya jadi kumpul di situ semua ya. Untuk saling sharing tadi informasi, bukan cuma tentang kerjaan doang, tapi update terbaru gitu ya. Terus tentang link juga gitu ya, segala macam. Semuanya akhirnya satu padu di situ, semuanya ngumpul semua di situ buat bareng-bareng. Cukup ramai juga sih. Lumayan udah lebih sih kalau sampai 100-an. Oke, tapi dari situ kita nggak tahu lagi nih dia nyebarnya kemana lagi, saya nggak tahu. Tapi kalau yang aktif tadinya itu emang dari Discord. Jadi ini tuh karena tadi yang saya bilang dari pandemi itu kan di Discord. Tadinya kan saya itu fokusnya ke ilustrasi sama desain. Jadi kan di Discord bisa dibikin channel-channel gitu ya. Akhirnya ya udah ini kerjaan desain, ini kerjaan ilustrasi. Saya bagi-bagi tuh orang-orangnya. Terus mulai tuh klien-klien bisa UI UX nggak? Bisa 3D nggak? Bisa video nggak? Bisa motion nggak? Bisa ini nggak? Lama-lama channel-channel. Ini banyak nih channel yang lama-lama nih. Ya sekalian aja dibikin komunitas nih. Ya udah yang ini bisa masuk sini gitu. Akhirnya ya growth-nya growth sendiri sih, bangun sendiri. Kita emang online. Jadi karena online itulah kita bisa ketemu teman-teman macam-macam. Ada dari Kalimantan sampai di ujung itu tuh. Kalimantan, Surabaya, ada yang di Aceh juga segala macam. Bahkan saya juga belum pernah ke sana gitu. Tapi udah ketemu orang-orang sana gitu ya. Saya bilang, "Mas, nanti kalau saya ke sana bisa lah ya mampir-mampir." Ya silakan gitu. Jadi di seluruh Indonesia udah mulai kesebar juga. Itu kenapa 2 tadi yang saya ceritakan, karena mungkin kalau anak muda saya ajarin bisa cepet jago gitu ya. Kayaknya ya udah wajar dia bisa. Bahkan dia bisa menggali lagi gitu ya. Tapi ini orang yang sepuh gitu ya. Tapi dia masih punya kemauan untuk belajar. Bahkan saya juga nggak expect macam-macam tadinya tuh sama mereka gitu ya. Ya udah Pak, yang penting bisa bikin gini ya. Ternyata mereka malah bisa ngembangin gitu. Ya mungkin saya berkaca, mudah-mudahan nanti saya kalau udah tua juga masih ada yang mau ngajarin saya bisa berkarya lagi, bisa bermanfaat buat orang lagi. Makanya itu yang berasa banget ya. Kalau ditanya, terus kalau pada bisa belajar sendiri, apalagi sekarang ya informasi banyak banget. Mau dari YouTube, mau dari Google, mau dari AI-nya sendiri pun bisa gitu ya. Terus kenapa harus masuk di komunitas itu juga? Kenapa sih harus ngumpul? Kenapa sih harus join di situ juga? Tadi saya bilang, komunitas ini bukan tentang tempat belajar doang, tapi ya sharing informasi lagi. Bahkan saya juga kadang-kadang dapat informasi baru dari anggota komunitas. Mas udah cobain ini belum Mas? Mas udah cobain itu belum Mas? Ya kita pengennya selalu grow terus bareng-bareng. Dan tadi yang saya garis bawahin di sini bukan cuma asal generate doang, bukan cuma copy paste prompt doang. Karena biasanya gitu tuh, prompt-nya apa gan gitu ya. Ya cuma kamu copy paste apa ya udah nggak bisa kenapa-napa gitu ya. Kita pengen ngulik bareng-bareng di sini. Kita pengen develop lagi, kita pengen kembangin lagi itu semua. Makanya kenapa yang saya coba sharing ke teman-teman semua itu
bukan tentang gimana cara bikinnya, cara bikin pakai software ini, cara bikin software itu, semuanya bisa gitu. Tapi gimana cara mengolahnya. Balik lagi ya, tadi kalau yang ke ADHD-nya ya, saya itu kan memang susah banget fokus ya. Terus bosenan tadinya. Terus ya semi perfeksionis lah. Dulu itu perfeksionis banget bahkan. Dengan keperfeksionisan saya itu, saya jadi ngerasa kok nggak beres-beres nih gitu ya. Padahal desain itu bukan seni murni. Kalau seni murni ya terserah mau gambar berapa bulan. Kamu suka karya saya silakan, nggak suka ya udah. Nah kalau desainer itu harus ngikutin brief, kita harus ngikutin kemauan klien. Kita harus bisa sampaikan kliennya kebutuhannya ini, kita cari solusinya gitu ya. Nah itu, dari situ saya mulai belajar tuh. Tadinya yang dari saya itu, saya mulai kikis dengan cara, saya ngambil kerjaannya banyak malah. 2-3 kerjaan saya kerjain langsung. Mungkin kalau orang pusing gitu ya. Saya sampai punya, tadinya saya itu minum teh chamomile. Terus saya pernah dikasih tahu lagi, Mas coba minum teh daun kelor deh. Daun kelor akhirnya saya minum. Itu katanya efek kalau buat orang biasa, jadi agak-agak gitu ya. Tapi kalau saya malah jadi tenang gitu. Mungkin karena kepala saya terlalu penuh, akhirnya saya jadi minum gitu kan malah jadi lebih stabil, lebih terstruktur gitu ya. Makanya saya bilang kalau misalnya lagi fokus ngerjain satu, terus mulai bosen terus ini, ya udah istirahat dulu aja. Jangan dipaksain, karena dipaksain juga ya makin gak jelas nanti hasilnya. Walaupun deadline mendingan tenangin diri dulu. Kasih spare waktu dulu, tenangin dulu, baru kerjain lagi. Nah kadang-kadang tips-tips gitu yang saya coba bagi ke komunitas, yang ternyata menurut mereka oh iya ya, impact-nya berdampak banget ya gitu ya. Kalau ditanya, kerjaan luar negeri itu modelnya gimana sih mas? Kalau misalnya saya bisa ambil analogi, ada dokter umum, ada dokter spesialis. Nah kalau dokter umum kita itu bisa tuh konsultasi tuh. Saya mules, pusing, mual gitu ya. Ya bisa konsultasi ke mereka semua. Tapi nanti ada di satu masa, mereka akan rekomendasikan ke dokter spesialis. Oh ini harus ke dokter spesialis mata, harus ke spesialis ini. Nah di luar, mereka itu butuhnya spesialis. Saya butuh seorang ilustrator. Maka saya akan cari yang portofolionya, ilustrasinya bagus. Saya mau cari seorang desainer grafis gitu ya. Untuk logo, mereka akan cari yang portofolio logo. Mereka mau cari yang 3D, mereka cari yang 3D. Nah, di situ sangat beda tuh sama di Indonesia. Saya sebagai seorang sosial media konten ya. Oh iya mas, nanti kita ada produk sekalian foto ya. Nanti fotonya sekalian bikin video-video deh. Bikin video, nanti tolong bikinin postingan ya mas. Nanti jangan lupa bikin captionnya mas. Kalau udah tolong bikinin shortnya juga mas. Nah itu segala macam aja, palu gada aja semuanya gitu ya. Nah itu sangat jauh berbeda banget ternyata. Nah biasanya desainer-desainer di sini agak kaget karena kalau dikasih ke sana, ini nanti mereka minta ini nggak mas, minta ini nggak? Ya selama nggak diminta ya nggak usah dikerjain aja. Karena mereka juga paham, mereka lebih menghargai. Oh ya saya kasih brief ke kamu kan tentang seorang ilustrasi nih. Ya saya butuhnya seorang ilustrator. Saya nggak akan minta kamu tiba-tiba suruh bikin motion gitu. Kecuali nanti akan ada permintaan berbeda atau emang kita nawarin. Itu habit-habit yang itu yang kayaknya memang harus sambil di-share bareng-bareng sih sama teman-teman. Pesan saya jangan terlalu khawatir sama oh nanti gimana ya, saya nggak ngerti teknologi nih, saya nggak ngerti desain, saya nggak ngerti orang luar itu gimana, bahasa Inggris itu gimana nih, saya nggak ngerti gitu ya nggak masalah. Karena kalau emang belum pernah nyobain itu rasanya kayak sesuatu yang di luar nalar kita gitu ya, nggak pernah tahu itu apa. Ternyata pas dicobain ya nggak beda jauh sebenarnya sama sini dong, sama-sama aja gitu ya, bahkan lebih menghargai. Yang jelas kita harus tahu dulu rulesnya itu apa, dan kita juga harus jaga nama baik kita juga ya, karena itu kan sangat berpengaruh tuh. Jangan sampai wah udah bisa nih pas kerjain males gitu, ya udah habis itu ya reputasinya akan hilang, reputasinya akan buruk. Dan reputasi buruk itu apalagi di dunia digital konten di luar itu ya, itu akan sangat berpengaruh banget. Dia itu bisa kesebar kemana-mana, jadi lebih berhati-hati itu juga. Kalau dari komunitas sendiri, penghasilannya ya rata-rata minimal ribuan dolar lah, pengalaman dari teman-teman. Karena tadi tuh, misalnya sehari 2 hari itu bisa langsung ngambil berapa kerjaan sekaligus gitu ya. Tapi jujur kalau misalnya ditanya penghasilan yang paling besar itu apa sih? Penghasilan untuk membeli waktu saya rasa. Karena nggak bisa diulang kembali waktu ya. Dan saya rasa itu masih belum bisa saya nilai pakai materi sih, bisa nilai waktu. Saya pernah kerja yang rush banget nih, kerjaan di dunia kreatif kan rush banget ya. Bahkan ngerjain revisi dan segala macem. Ternyata pas coba ngerjain kerjaan freelance dari luar ini, saya ngerasa ya lebih nyaman aja sih. Jadi punya banyak waktu juga sama keluarga. Yang mungkinnya tadinya waktunya terbatas banget sama mereka ya. Apalagi teman-teman komunitas tuh mereka bilang, saya itu kerja yang dari luar, apalagi di Jakarta ya, itu ngaruh banget ya. Itu udah habis duluan tuh di jalan waktunya kadang-kadang. Tuh berangkat berapa jam, pulang berapa jam, pulang juga udah capek, nggak punya waktu sama keluarga. Ketika mereka udah bisa ngatur waktunya sendiri, dan penghasilannya nutupin dengan itu semua, itu merasa sangat bersyukur karena punya waktu lebih itu sih.
Kalau ditanya, terus nanti ada cas ya mas, potongan fee gitu ya? Enggak, tenang aja. Jadi di komunitas ini bukan artinya kita broker kerjaan gitu ya, enggak gitu juga tiba-tiba ya. Jadi maksudnya gini, mungkin akan ada potongan antar mereka akan saling sharing tuh ya. Biasanya kita juga saling terbuka tuh. Jadi kita itu jadi wadah aja sih buat ngumpulin di situ semuanya. Bukan artinya, nah kan dapat kerjaan dong, bagi dong gitu, enggak gitu juga ya. Artinya terserah antar komunitas itu sendiri aja. Tapi kenapa di sini dibangun komunitasnya? Ya itu tadi. Karena saya percaya sih, semakin berkembangnya komunitas ini, semakin banyak juga orang di dalamnya, ya akhirnya bisa sejahtera bareng-bareng juga. Karena kan kerjaan itu akhirnya kalau nggak kepegang, bisa dibagi ke teman-teman lagi, Kalau yang ditanya, yang pengen dibangun apa ya? Yang dibangun itu sebenarnya mudah-mudahan nanti suatu saat, kalaupun saya udah nggak ada, komunitasnya masih ada. Karena saya pengen tadi sih, bisa bermanfaat buat orang-orang gitu ya. Walaupun kelihatannya sederhana gitu ya. Buat mereka pakai sendiri ya. Mereka pakai buat UMKM mereka sendiri atau gimana. Tapi ya setidaknya itu bisa jadi amal jariah lah buat saya nantinya. Jadi saya pengennya tetap komunitasnya bergerak. Terus berarti dibiarin aja mas, gitu-gitu aja terus. Enggak juga gitu ya. Kita pengennya tetap, kalaupun ada, kita bisa ngumpul secara online gitu, kita saling online juga, kita ngumpul pengalaman-pengalaman yang bisa diceritakan dengan teman-teman, link-link yang bisa lewat jalur ini bisa, kayak lewat sini bisa itu ya. Jadi itu manfaat-manfaat itu yang saya pengen bagi terus ke teman-teman semua. Jadi buat teman-teman kalau yang penasaran sama komunitasnya, bisa langsung join webinarnya aja. Dan buat teman-teman pecah telur, itu bisa langsung klik link di bawah di ini aja, dan bisa langsung webinar kita secara gratis. Yang masih takut untuk bergerak di dunia desain, teknologi maupun AI, itu nggak perlu khawatir, karena nggak ada batasan umur, nggak ada batasan waktu, semuanya masih bisa belajar. Yang perlu diingat, AI itu tools, bahkan tools untuk belajar juga. Jadi kalau buat teman-teman semuanya nggak adaptasi sekarang, itu kapan lagi mau adaptasi? Saran saya, silakan langsung mulai aja, cobain aja, nanti pasti teman-teman akan rasakan kenikmatannya sendiri. Gitu. Saya Rizky Ramadan, founder dari Creative Lab AI. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.